Ciri kalau otak sudah kecanduan onani, ngocok atau masturbasi, yaitu emosi nggak stabil atau sulit merasa bahagia ketika tidak mendapatkan asupan PMO. Lo harus hati-hati kalau udah ngerasain ciri kayak gini. Karena lo akan terjebak dalam siklus PMO yang tak berujung. Memang faktanya, saat lagi ngocok tubuh dan pikiran akan merasa senang, menggebu-gebu dan mood akan naik secara drastis. Ini terjadi karena hormon kebahagiaan di otak atau dopamin melonjak sangat tinggi. Entah itu karena bacol yang lo pakai bagus, saat ngocok stres di otak bisa teralihkan, dan badan merasa lebih rileks setelah beres onani. Gua pun sama merasakan hal tadi saat masih kecanduan PMO. Namun tanpa gua sadari, adiksi onani menjadi bumerang buat gua. Karena otak bagian amigdala sudah menganggap onani sebagai sumber dopamin atau sumber kebahagiaan. Nah, masalahnya saat tidak onani, dopamin di otak itu turun drastis sampai di bawah batas normalnya. Hal ini terjadi karena otak amigdala sudah terbiasa mendapatkan dopamin dari konten pornografi dan onani sebagai sumber kesenangan. Amigdala sudah kecanduan dengan onani, dan kalau lu tidak mengiyakan onani, maka badan akan gelisah, otak nggak fokus, dan pikiran selalu menjurus ke arah PMO. Gak jarang juga orang kalau sudah kecanduan akan selalu cari cara untuk onani. Kayak sebelum tidur, lo harus PMO dulu. Saat di rumah lo rame dan banyak orang, lo memilih untuk diem di kamar dan eksekusi bahan yang lo punya. Dan yang paling parah, lo akan curi waktu untuk onani ketika kerja atau lagi sekolah. Kalau sudah begini, lo sudah sakau dan masuk ke lingkaran PMO yang tidak terputus. Selain amigdala, otak bagian prefrontal cortex akan terkena juga dampaknya. Di mana penyusutan PFC ini membuat lo sulit merencanakan prioritas dan menentukan pilihan dalam hidup. Dan semakin lama lo berada dalam lingkaran PMO ini, maka bagian prefrontal cortex akan semakin menyusut. Gua pun pernah dalam fase ini bahkan sampai 8 tahun. Cara gua lepas dari rantai PMO ini memang gak mudah tapi efektif untuk dijalankan. Gua cari kegiatan terutama aktivitas fisik sebagai sumber dopamin yang sehat. Dan gua pun menerapkan konsep neuroplasticity agar otak bagian PFC dan amigdala secara perlahan bisa lepas dari ketergantungan PMO. Buat lo yang ingin tahu juga bagaimana strategi lengkap neuroplasticity dalam stop PMO, gua udah bongkar habis strateginya dalam ebook PMO Savior yang ada di bio.